sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, baik yang di Zoom di rumah, bahkan yang ada di tempat ini di gereja Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita yang hidup, yang ajaib dan luar biasa, dan Dia baik buat kita semua. Satu firman Tuhan berkata di Mazmur 5 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Di ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan kita baik, amin. Dia luar biasa pagi hari ini, dan kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik pagi ini Tuhan. Terima kasih kalau kami ada lagi di gereja-Mu. Kami ada di pertemuan ibadah, bahkan yang di rumah. Tuhan memberkati setiap kami. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini Tuhan, lewat pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat apapun yang Tuhan kami terima pagi hari ini. Biar membangkitkan kami, membuat kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya turun atas kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Dia dasar dan iman bagi kita. Yang kita harapkan hanya pada Dia. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, dan tunjukkan yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Semua katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersoraklah sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Tak kau biarkan, katakan, oh biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Oh, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Semua tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, bersoraklah men dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan,
bersorak, sorak dengan segenap hati. Raja pengagungan, oh tinggi, tinggi namamu dipuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, kemuliaan, yes. haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, tinggi namamu, namamu dipuji. Hormat kemuliaan, bersoraklah, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Kau Rajaku, Raja keagungan. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa. Penuhi dengan kasih-Mu pagi ini Tuhan, dengan rahmat, anugerah-Mu. Oh, Jesus, berkarya bagi kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, mari sama-sama. Kasih karya-Mu, katakan nyata Tuhan, nyata dalam. Oh, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Dan nama-Mu berkuasa, nama-Mu oh berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam.
harapan kami, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal, oh, rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Oh, harapanku semua di dalam-Mu. Takkan hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus kuat. Benar, ku percaya Tuhan. Ku percaya. Ku aman. Ku aman. Oh, lah harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Oh, ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi, ini harapan kami. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin. Yes. Ku percaya Tuhan. Terima Oh, kasih Tuhan. katakan kami percaya. Kami percaya Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perisaiku, batu keselamatanku. Oh, kami percaya Tuhan, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
bersama. Ku aman dalam-Mu. Yes. Bapa, terima kasih. Engkau harapan kami, Tuhan. Engkau iman percaya kami. Kami bersyukur, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, Bapa. Karena anugerah-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan. Karena rahmat-Mu. Kami ada. Ini harapan kami. Ini hidup kami. Di dalam nama Yesus. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kami mau mengucapkan selamat datang juga bagi saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Dan I just want to inform for those of you who need interpretation, you can use the interpretation feature on the Zoom apps below. There is Miss Renata will translate for you. Dan sebelum kita melanjutkan, saya akan membagikan beberapa pengumuman dalam minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, sebagai keluarga Every Nation Kelapa Gading di sini kita juga bukan hanya bertemu di ibadah hari Minggu, tapi kami mau menghimbau bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk juga bisa tertanam di dalam life group dan bertumbuh bersama di dalam kelompok kecil ini. Di Every Nation Kelapa Gading kita ada life group untuk youth, yang di situ di layar saudara ada ketua-ketua life group, yaitu ada Saudari Iren atau saya sendiri, ada Cynthia, ada Deborah, Saudari Deborah, dan juga Saudara Yosua. Jadi untuk anak-anak youth yang belum tergabung dalam life group atau baru datang hari ini, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Begitu juga dengan family, ada Pastor Raswan, Ibu Sharon, dan juga Pak Rocky dan Bu Lady yang akan memimpin life group di family. Juga untuk single profesional, ada Saudari Irma Bugasto dan juga Saudari Iren yang memimpin di life group usia single pro. Silakan boleh di capture di situ nomornya sehingga nanti kalau ada yang memerlukan informasi untuk bergabung dalam life group bisa menghubungi nomor tersebut. Oke, selanjutnya ya, untuk setiap hari Sabtu kita mengadakan youth fellowship untuk usia remaja high school sampai dengan kampus, yaitu kita memasuki tema yang baru di bulan ini, kita memasuki tema Epic Comeback. Jadi saya mengundang teman-teman yang berusia di high school 15 sampai 25 di usia kampus untuk hadir dan mengajak teman-teman juga atau anak-anak dan adik-adik sekalian yang berusia tersebut untuk hadir di ibadah online Youth Fellowship ini melalui Zoom, dan Zoom linknya bisa didapatkan dari slide yang tertera di layar, mungkin bisa di capture atau saudara bisa menghubungi juga life group leaders untuk mendapatkan linknya secara langsung. Ya, mari kita excited untuk terus menjangkau melalui kampus dan anak-anak youth di Gereja Every Nation ini. Selanjutnya, nah yang gak kalah excited juga di dalam bulan ini, kita akan mengadakan Victory Weekend yang pertama di tahun 2022. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah mau one-to-one orang atau sudah mengikuti one-to-one, bisa mendaftarkan karena pendaftarannya sudah dibuka. Nanti saudara-saudara bisa mendapatkan link registration-nya dari life group leaders, dan kita akan memproses untuk mengirimkan buku Preparing for Victory. Victory Weekend ini akan diadakan pada tanggal 19 sampai 20 Maret, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Jadi nanti hari Sabtu kita akan mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 12, lalu dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 20 Maret jam 2 siang setelah ibadah. Ya, ini schedule Victory Weekend bulan ini, dan juga akan dilanjutkan dengan kelas
Church Community Class, yaitu setelah kita diperlengkapi di Victory Weekend, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang gereja kita melalui kelas ini. Dan kelas ini akan diadakan 2 minggu setelah Victory Weekend, yaitu hari Minggu tanggal 2 April, diadakan jam 2 siang setelah ibadah. Ini boleh dicatat, dan nanti kalau mau keterangan lebih lanjut bisa menghubungi life group leaders masing-masing. Baik, demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan menghormati Tuhan dengan membawa persembahan kita pagi hari ini. Dan saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Ini adalah firman Tuhan bahwa kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dan terutama dengan harta kita, dengan penghasilan kita. Namun kita mau memberi karena ini juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk dari kasih kita kepada Tuhan, dan kita mau memberikannya juga dengan sukacita, bukan dengan pamrih ya. Maka kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk persembahan, karena kita melalui online, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, melakukan transfer ke rekening BCA, dan di layar sudah tertera untuk rekening yang pertama adalah untuk persembahan dan persepuluhan, dan rekening yang kedua adalah untuk persembahan gedung. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki hati untuk mengambil bagian untuk renovasi gedung, bisa mentransferkan ke rekening yang kedua yang tertera pada layar. Dan juga kita menyediakan barcode QR yang bisa dilakukan di layar Anda juga. Untuk yang di onsite bisa di belakang kursi masing-masing tertera ada QR, dan bisa dilakukan secara electronic money yang tertera di situ, bisa OVO, GoPay, dan lain-lain. Ya, baik, demikian persembahan. Kita mau membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kesempatan yang Kau berikan bahwa kami mau mempermuliakan Engkau Tuhan dengan apa yang kami punya, dengan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah melalui persembahan ini kami boleh menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan Engkau, dan persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, biar nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan melanjutkan hari ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor, seorang bapak yang datang hari ini khusus untuk memberikan berkat buat kita, yaitu beliau seorang salah satu pastoral tim di Every Nation Kuningan, Jakarta. Dan tidak berlama-lama, mari kita sambut Pastor Petra Edi. Baik, terima kasih Iren. Ya, selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Wow. Ya, baik yang mengikuti secara onsite ya ibadah ini, dan juga untuk yang mengikuti secara online via Zoom. Ya, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kita dapat terus melakukan ibadah bersama-sama. Walaupun dengan cara-cara yang disesuaikan saat ini ya. Kadang-kadang onsite, kadang-kadang online, kadang-kadang hybrid kayak hari ini. Tapi tidak mengapa. Saya percaya dan kita semua merasakan bagaimana Tuhan terus beserta dengan kita. Amin. Itu yang paling penting saudara. Baik, hari ini kita akan meneruskan series bulan ini, yaitu Let's Talk About Mental Health, saudara. Di mana judul pada hari ini adalah Grieving with Hope. Yap, berduka dengan harapan. Nah saudara, ketika varian Omikron menghantam, Instagram story saya penuh dengan informasi, berita-berita
di mana teman-teman saya banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Mungkin demikian juga dengan saudara, atau saudara bisa melihat di dalam medsos saudara ya. Dan itu suatu hal yang tidak biasa, ya, hampir setiap hari. Dan ketika itu begitu banyak kehilangan, kedukaan yang terjadi pada momen itu. Dan ketika badai ini atau hantaman ini berlalu, muncul lagi saat ini sekarang varian Omikron. Dan naik lagi kasus-kasus yang ada di sekitar kita, ya, pandemi masih berjalan terus. Ya, minggu depan ini hampir genap 2 tahun, saudara, sudah genap 2 tahun. Dan sekarang saat ini kita diperhadapkan dengan perang Rusia-Ukraina, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana kedukaan, bagaimana orang ditinggal dengan begitu mendadak. Orang-orang yang dicintai, mereka meninggal. Ini sebuah hal yang begitu berat saat ini terjadi. Dan itu kita dengar. Sedikit banyak akan berefek, ya, informasinya akan berefek dengan Indonesia, tetapi kita percaya bahwa selalu kita percaya Tuhan itu ada di setiap keadaan kita. Amin, saudara. Ya, jadi sebelum kita mulai, ya, mengenai kedukaan ini, ada satu pertanyaan buat kita semua di awal khotbah ini. Apakah orang percaya seperti saudara dan saya itu boleh berduka? Mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan bacakan, saudara. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini aku berdoa, kami berdoa Tuhan. Biarlah firman kebenaran yang diberitakan pada hari ini melepaskan kami, membebaskan, bahkan membawa kemerdekaan Tuhan bagi setiap yang mendengarnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang membawa kesembuhan pada hari ini. Siapapun yang sakit Tuhan, Bapa, Engkau yang pulihkan. Biar firman-Mu itu yang mengangkat kami, yang menguatkan kami dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami di dalam kebenaran-Mu dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik saudara, background Yohanes 16 ini adalah malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Kemudian disalibkan, yang kita tahu dia akhirnya mati dan kemudian bangkit, saudara. Jadi ini momen yang penting sekali, yang Yesus sampaikan perkataan-perkataan, pesan-pesan kepada para muridnya. Saudara tahu kepergiannya begitu brutal, ya, disalibkan, mati, kemudian bangkit. Nah, salah satu statement atau pernyataan Yesus kepada muridnya yang penting di dalam perikop tadi yang kita baca adalah bahwa muridnya akan mengalami duka cita, tetapi akhirnya penuh dengan sukacita. Ayat 20, kita kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis, meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Firman Tuhan jujur, saudara, bahwa murid-murid akan mengalami kesusahan, duka cita, ditinggalkan, kesedihan. Jadi meratap bahkan. Dan itu pasti. Karena Yesus katakan seperti itu. Saudara, kita bisa lihat di sini. It's okay to be not okay. Ya, tidak apa berduka, saudara. Meratap, menangis, itu merupakan ekspresi daripada emosi kita. Tuhan mau tunjukkan itu. Ya, pada hari ini. Ya, mungkin
Banyak yang beranggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Ya, itu merupakan tanda daripada lemah, lembek begitu ya. Tapi mari kita lihat saudara. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa maka menangislah Yesus. And Jesus wept. Tuhan aja menangis saudara. Apalagi kita-kita. Ya. Dan di contoh yang lain, kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 1 ayat yang 11 sampai dengan 12. Ini ketika Daud dan pasukannya ya mendengar kabar kematian, gugurnya Saul dan Yonatan. Ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Daud yang begitu perkasa, dia menangis saudara. Dia meratap bersama-sama dengan pasukannya. Artinya ada ekspresi yang dikeluarkan. Ekspresi kehilangan. Jadi terjawab ya saudara ya, bahwa pertanyaan di awal, apakah orang percaya boleh berduka? Boleh, saudara. Ya, itu wajar. Manusia diciptakan dengan perasaan dan emosi. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ayat 20b. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Dia berkata seperti itu saudara, itu pasti terjadi. Itu firman-Nya. Adalah hikmat Tuhan ketika kita masih sementara ini tinggal di dalam dunia ini saudara. Kita akan mengalami ya hal-hal, masalah, duka cita ini. Kesedihan, ditinggal saudara. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, isinya seperti itu. Kita alami saudara. Rasa kehilangan dan kesedihan. Secara duniawi tidak lebih mudah hidup yang kita alami sebagai orang percaya. Tetapi Yesus katakan bahwa akhirnya penuh dengan sukacita. Itulah hidup oleh iman. Itulah harapan. Kalau peribahasanya saudara ingat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu dia. Saudara, selalu di dalam Tuhan ada harapan. Dan Tuhan inginkan kita memiliki harapan itu, saudara. Wow. Nah, lebih jauh ya, Tuhan menjelaskan di ayat berikutnya, ayat 21. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kalau seorang wanita atau ibu melahirkan, kalau dia tidak ingat bukan tanpa sebab. Karena apa? Karena berikutnya lahirlah seorang anak. Jadi di dalam Tuhan, ya Yesus ingin sampaikan bahwa duka cita kita itu akan berubah menjadi sesuatu yang penuh sukacita. Tidak stuck di situ saudara. Tidak berhenti, tapi move on kepada tahap berikutnya. Yaitu seorang anak lahir ke dunia. Ini adalah sebuah penggambaran yang sempurna. Itulah kehidupan orang percaya. Ayat 22 saudara. Demikian juga kamu sekarang diliputi oleh duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Ya, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sebelum saya lanjutkan, jadi yang pertama saudara, it's okay ya. Saudara, it's okay to grieve. Ya. Tidak apa-apa untuk berduka saudara. Ini bagian yang pertama. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara ada dua kebenaran pada hari ini. Yang pertama adalah it's okay to grieve. Tidak apa-apa untuk berduka. Yang kedua, nah kita lanjutkan di sini, ya. Saudara tahu
ketika setelah Yesus mengatakan hal ini, dia mengadakan perjamuan, dan kemudian dia ditangkap, ya muridnya itu kocar-kacir. Muridnya meratap, saudara, pada malam itu. Dan melihat dari jauh besoknya, ketika Yesus disiksa, kemudian disalibkan. Murid-muridnya mengalami yang namanya kehilangan pegangan, rasa takut. Ya, sebaliknya saudara, kalau saudara perhatikan, para ahli Taurat itu dan orang Farisi, mereka bergembira pada hari itu. Ini yang disebut oleh Yesus tadi, dunia bergembira ketika kamu menderita, ketika kamu meratap dan menangis. Jadi lawannya bersukacita dengan peristiwa penyaliban itu. Mereka menjalankan ibadah Sabat, saudara. Saudara ingat penyaliban Yesus itu hampir masuk hari Sabat. Jadi ada orang-orang yang bergembira dan masuk hari Sabat dengan tenangnya, saudara. Ya. Tapi kita tahu bahwa Yesus bangkit dan menemui, nah ini dia, saudara. Menemui para muridnya ketika dia sudah bangkit. Ya, ingat. Dikatakan aku akan menemui kamu. Ya, jadi aku, bukan para muridnya. Yesus yang bertemu, yang mencari para muridnya. Ya, dan kemudian saudara tahu para murid bergembira bertemu dengan Yesus ketika dia bangkit. Ya, dia muncul berkali-kali. Kemudian kalau saudara bisa bayangkan, para murid itu terkagum-kagum dengan Yesus. Wow, ini Rabi, ini Tuhan yang kemarin hidup bersama-sama dengan kita, hidup kembali. Ini luar biasa. Dan kemudian mereka kagum. Saudara tahu ceritanya Thomas meragukan gitu ya. Kemudian kalau saya bayangkan Yesus itu orang Jawa, dia pasti bilang, delon ki, ya, cek dewe, artinya lihat sendiri gitu kan, ya, lihat ini, ya, cek sendiri aja gitu kan. Artinya saudara bisa bayangkan itu, ya, Yesus datang menemui mereka dan menunjukkan bahwa dia bangkit. Nah, ketika aku bertemu ke engkau, tidak ada sukacita yang akan tidak ada sukacitamu akan terus dan penuh dan tidak akan diambil daripadamu. Kemudian pada waktu Yesus diangkat, ini berbeda, benar kan saudara? Ya, ketika Yesus disalibkan dan mati, pada waktu itu kocar-kacir. Tapi pada hari itu, Yesus meninggalkan mereka. Yesus terangkat ke surga. Bedanya, mereka pulang dengan penuh harapan dan sukacita. Haleluya. Ya, jadi artinya sukacita itu tidak akan hilang lagi. Karena mereka sudah melihat bahwa Yesus bangkit. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ini dia luar biasa, saudara. Sebaliknya, orang Farisi pada hari itu, ahli Taurat, mereka itu bingung. Mereka bahkan sampai menyuap penjaga untuk tutup mulut. Kalau saudara tahu, ya, side story-nya, cerita sampingannya, hari itu terjadi pencarian atau perburuan mayat Yesus. Dan itu menggemparkan. Mereka mencari ke seluruh pelosok. Harusnya untuk waktu sekian tidak mungkin mayat Yesus bisa dilarikan sejauh ini. Dan mereka langsung blok. Tidak ada, saudara. Dan memang Yesus bangkit. Akhirnya, yang tadinya bergembira dengan kematian itu, mereka diakhiri dengan kebingungan. Kalau aplikasinya dalam kehidupan kita, hidup oleh iman, saudara. Ya, bagaimana kita berjalan di dalam iman. Kita bisa mengalami hal-hal yang kesedihan, kedukaan, tetapi akhirnya ada sukacita. Tapi kalau hidup dalam daging, pada saat ini, sekarang ini, nafsu, kegembiraan, kemarahan, anger, kebencian, iri hati, semuanya yang pada waktu dilambangkan itu dengan orang Farisi yang bergembira atas kematian Yesus, akhirnya mengalami kebingungan dan keputusasaan. Yang kedua, saudara, there's hope in Christ. Ya, ada harapan di dalam Kristus. Firman-Nya, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saya boleh mendapat tisu? Ya. Thank you. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Saya mau katakan untuk kita semua saat ini sebagai orang yang percaya, dikatakan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini pengharapan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Jadi saudara, dalam situasi berduka, tanpa harapan, ya, terutama saat ditinggal orang yang kita kasihi, jika dibiarkan terlalu lama saudara, akan banyak kedukaan-kedukaan yang lain yang muncul. Itu sebabnya kita harus tahu pegangannya. Itu sebabnya pada hari ini disampaikan kebenarannya. Ketika orang percaya mengalami kedukaan, ketika orang percaya dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita tahu dengan pasti, ya, ada masa depan di sana. Akhirnya bukan kematian itu. Amin. Ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada kita di mana Tuhan sendiri melihat kedukaan peristiwa, ya, ketika ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Yesus dalam Yohanes 11 ayat 33 itu ketika Lazarus mati, dikatakan di sana ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Saudara bisa melihat, kalau saudara membaca perikop sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan dia datang untuk membangkitkannya. Tetapi yang dia lakukan adalah tidak langsung mencari Lazarus yang mati. Dia menemui Marta dan Maria yang masih hidup. Bagi dia yang penting adalah ketemu dengan mereka yang masih hidup. Dan berbicara dengan suara yang rendah, saudara. Bukan yang berkata, "Kamu tidak punya iman." Gitu ya, bukan hal yang seharusnya seperti ini, seharusnya tidak. Tetapi di manakah kamu baringkan dia? Dia mengerti Yesus ada bersama dengan kita. God is with us. Ketika kita memiliki harapan di dalam Dia, ketika kita hidup dalam iman, ada harapan dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Baru ayat selanjutnya dikatakan, maka menangislah Yesus. Wow. Saudara, Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita gumulkan, saudara. Nah, saudara, ketika kita mengalami kedukaan, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Kalau tadi ada dua kebenaran, ya, there is a two truths. Yang pertama is okay to grieve, and the second is there is a hope. There is hope in Christ. Ada harapan di dalam Kristus. Saat ini kita masuk di mana kalau kita mengalami kedukaan, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yaitu pertama, datang kepada Tuhan. Bukan cari Tuhan, saudara. Tuhan itu ada. Dia nggak kemana-mana. Saudara hanya datang kepada Dia. Dengan Tuhan berfirman dan menubuatkan apa yang terjadi, itu artinya Dia maha kuasa dan semuanya Dia yang atur. Everything is under control, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, curahkan saja, saudara, apa yang saudara rasakan. Mazmur 62 ayat ke-8 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Amin. Mazmur 56 ayat 8 dikatakan, "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Bayangkan air mata, saudara. Itu tidak sia-sia, tidak dianggap ringan, tidak disepelekan. Tuhan menampung dalam kirbatnya. Yang kedua, kalau tadi kita datang kepada Tuhan, yang kedua ketika kita mengalami kedukaan, mendekat kepada saudara-saudara seiman, saudara. Jangan menyendiri, jangan excommunicate, ya, tidak berkomunikasi dengan orang.
Nah, Daud contohnya lagi paling suka kumpul, saudara, dengan orang kudus. Di bahasa Inggrisnya admire. Dia mengagumi orang-orang kudus di sekelilingnya. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Kalau yang mengikuti Allah lain, kesedihannya semakin besar. Tetapi orang yang mengikuti Tuhan, itu mereka dikuatkan. Merekalah orang mulia, kata Daud. Merekalah yang menjadi kesukaan. Kenapa? Karena orang-orang mulia, mereka mengingatkan kita. Ketika life group saudara dalam life group, saudara mengalami kedukaan. Mereka akan menguatkan kita dengan firman-Nya. Itulah pegangannya. Dan disitulah ada harapan. Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini, ketika kita mendatangi rumah duka, ketika kita melayat saudara, ketika kita mengencourage saudara kita atau orang yang kita kenal ketika mereka mengalami kedukaan. Saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini. Di dalam firman Tuhan Amsal 10 ayat yang ke-7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Perbandingannya orang benar dan orang fasik, saudara. Bukan orang baik dan orang tidak baik. Orang benar ini berbicara mengenai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita datang ke rumah duka, ketika ada orang yang mengalami kedukaan, mari kita ingatkan kepada dia bahwa almarhum atau almarhumah ini mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan iman. Amin. Apa yang dilakukan? Karena orang benar, saudara. Ini bicara mengenai imannya. Kenapa begitu? Karena ketika kita konekkan kepada Tuhan, artinya bahwa Tuhanlah sang pencipta. Dialah yang mengontrol segala sesuatunya. Amin. Bahwa peristiwa ini semuanya ada di dalam kuasanya. Ada di dalam hikmatnya yang kita mungkin saat itu kita tidak mengerti. Tetapi ada harapan. Jadi kita hubungkan kepada pekerjaan iman. Saya masih ingat ketika papa saya dipanggil Tuhan. Kami sebagai keluarga besar yang ditinggalkan merasa sangat terhibur, saudara. Dengan banyaknya kesaksian iman papa saya semasa hidupnya. Ya, beliau meninggal di usia 80, hampir 81. Pada saat itu ada seorang supir taksi datang ke dalam ke rumah duka di tempat di mana disemayamkan beliau. Supir taksi ini menyatakan bahwa saya sangat diberkati dengan ayah saya, papa saya ketika masih hidupnya. Sering membagikan, saudara. Suatu kali membagikan ketika naik taksi, membagikan paket kesaksian. Ini dia, saya pegang. Ini saya masih ada beberapa paket ini. Dan ini diberikan kepada supir taksi. Biasanya papa saya tuh kalau pergi bawa satu gitu di tasnya dia. Dia selalu dikasih. Nah, ini supir taksi ini merasa diberkati ketika baca dan sudah beberapa kali minta pesanan untuk dia bagikan. Makanya ada hubungan dengan ibu saya, kemudian ibu saya kasih tahu dan dia datang. Dan saudara tahu ada orang lain lagi datang di rumah duka waktu itu tentang paket ini. Ternyata paket ini sudah banyak dipesan oleh orang yang lain lagi dan dibawa ke Amerika untuk disebarkan, saudara. Saya nggak tahu ini sudah sampai kemana aja. Artinya kami semua terhibur oleh pekerjaan iman papa saya dan itu menguatkan kami. Jadi kalau saudara datang, kita kuatkan saudara kita dengan hal-hal yang pekerjaan iman. Tapi kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara katakan, it's okay. Just be there, saudara. Ada untuk mereka. Just ada di sana, saudara duduk. Tunjukkan bahwa kita berdiri bersama-sama. Amin. Dan juga berdoa untuk mereka. Untuk penghiburan untuk mereka. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16 tadi, ayat 33. Masih pasal yang sama. Pada akhirnya,
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya minta tim musik untuk naik ke atas, ke panggung. Kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa ada harapan di dalam Kristus. Harapanku ada di dalam Kristus. Saya ulangi saudara poinnya, yaitu 2 kebenaran yang kita ambil dari perikop tadi. Yaitu adalah yang pertama, it's okay to grieve. Yang kedua, there's hope in Christ. Dan kemudian ketika kita mengalami kedukaan, kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mendatangi saudara-saudara seiman kita. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sambil musik nyanyi, sambil musik berjalan. Tuhan, aku berdoa, biar pada saat ini umat-Mu mendengar kebenaran bahwa ada harapan di dalam Engkau. Bahwa ada perubahan di dalam Engkau. Bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Thank you Jesus. Kasih-Mu, Mari kita sembah Dia. karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang Yes. hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari katakan sama-sama, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, dan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Bersama orang percaya katakan, harapanku di dalam-Mu, Tuhan, di dalam Engkau hanya Kau Yesus terdapat harapan kami, Tuhan. kuatku.
Kami percaya Ku Tuhan, percaya, kami aman. ku aman Dalam dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Mari dengan suasana penyembahan, mari kita pandang Dia. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu saat ini Tuhan. Jika masih ada kesedihan, jika masih ada kedukaan yang tertinggal, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan saat ini. Tuhan, Engkau yang membangkitkan harapan. Engkau tunjukkan bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup Tuhan. Bahwa tidak selamanya kami ada di dalam kedukaan. Di dalam Engkau ada harapan, ada kebangkitan Tuhan. Dan Engkau nyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Lazarus menunjukkan bahwa ini loh contohnya, bahwa ujungnya adalah kebangkitan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan setiap umat-Mu yang berduka saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kehilangan mereka. Engkau tahu kesedihan mereka. Tuhan, Engkau yang menghibur dan menguatkan saat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk setiap kami saat ini diperlengkapi Tuhan. Untuk siap menghibur. Untuk siap memberikan Tuhan. Memberitakan kabar baik. Bahwa ada harapan di dalam Engkau. Bahwa ada kabar baik. Bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Bahwa kematian bukan hal yang menakutkan Tuhan. Tetapi ada kehidupan bersama dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pekerjaan iman yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang menguatkan. Pribadi-pribadi yang menghibur. Di dalam Engkau. Seperti Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang menghibur. Engkau yang menguatkan. Engkau yang membangkitkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin saudara. Kita percaya bahwa di dalam Kristus ada selalu harapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya semua ada di dalam kontrol Dia. Amin. Kita akan juga menjadi orang-orang yang menghibur. Orang-orang yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Amin saudara. Kita akan akhiri kebaktian ini pada hari ini, ibadah kita. Kita akan menerima berkat. Saudara bisa menadahkan tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga kepada engkau. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus menyertai engkau sekalian. Biarlah engkau diberkati dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluar dan masukmu. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Itu akan mengalir dan akan memberkati banyak orang. Dan biarlah engkau berjalan di dalam kemurahan. Penuh dengan kemurahan Allah. Dan akan memberkati banyak orang dengan perkataanmu, dengan tindakanmu. Dengan apa yang kau lakukan. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawabmu, apa yang menjadi pekerjaanmu juga, itu bertumbuh, berbuah, semakin hari semakin maju. Dan biarlah minggu ini, engkau berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.